Sebelumnya terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji tafsir pendek dalam surah Juz Amma, tapi malam ini kita akan mengkaji satu ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya dalam kondisi mati? Tentu kalian tidak akan suka. Karenanya bertakwalah kepada Allah, karena Allah zat yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Ayat ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, adalah ayat yang sangat menakutkan bagi kita. Satu dosa yang termasuk afatul lisan, ketergelinciran lisan kita yang mengakibatkan kehancuran dunia kita dan akhirat kita. Apa itu? Dosa ghibah. Kenapa saya ingin membahas masalah ini? Walaupun ini masalah sederhana, banyak para ustadz membahasnya, tapi tidak mengapa, karena hampir di antara kita tidak lepas daripada ghibah. Saya, Anda, terutama ibu-ibu, sadar ataupun tidak, terkadang kita ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Sebelum saya jabarkan, ada satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kebiasaan orang Arab apabila melakukan safar, maka mereka akan membantu satu dengan yang lainnya. Satu hari Nabi SAW, Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma safar dan membawa dua orang budak. Kemudian ketika kelelahan, maka kemudian semua tertidur. Ketika itu Abu Bakar dan Umar terbangun. Kemudian salah satu keduanya mengatakan kepada pembantunya, budaknya, karena ketika itu belum bangun budaknya, maka keduanya mengatakan, innahu lana'u, sesungguhnya pembantu ini tukang tidur, suka tidur atau tukang tidur. Bangunkan dia
suruh datang kepada Nabi SAW untuk meminta makanan yang kita akan makan sebagai bekal di perjalanan. Akhirnya kemudian pembantu itu bangun, kemudian datang kepada Nabi SAW meminta makanan. Kata Nabi SAW, katakan kepada Abu Bakar dan Umar, keduanya sudah makan. Akhirnya kemudian orang Arab Badui ini menjumpai Abu Bakar dan Umar mengatakan, kata Rasul, kalian berdua sudah makan. Abu Bakar dan Umar heran karena belum makan masalahnya. Kenapa Rasul mengatakan sudah makan? Pasti ada masalah nih. Akhirnya kemudian Abu Bakar dan Umar pun datang kepada Rasul dan mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma akalna syai'a. Rasul, kami belum makan. Kenapa kau katakan kepada pembantuku sudah makan? Kata Rasul, bahkan kalian sudah makan. Maka keduanya mengatakan bersumpah, wallahi ma akalna ya Rasulullah, demi Allah kami belum makan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bahkan kalian sudah memakan bangkai saudara kalian. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau baru sadar dia, dan mengatakan, ya Rasul, kalau begitu maafkan kami. Kata Rasul, tidak, bahkan kalian berdua harus minta maaf kepada pembantu kalian. Bayangkan hanya ucapan keduanya kepada pembantunya, si tukang tidur, sudah dianggap ghibah. Kenapa? Karena dia tidur, tidak tahu. Kalau hanya ucapan si tukang tidur dan orang yang sedang tidur, dan memang dia tukang tidur, Nabi SAW marah kepada keduanya dan mengatakan, mintalah ampun kepada budak kalian, karena kalian sudah menggibahnya dan kalian memakan bangkainya. Bagaimana hari ini yang majelis-majelis kita ini kadang-kadang dipenuhi dengan ghibah, terutama majelis mama, ghibah saja itu, dari awal majelis sampai akhir majelis, seolah-olah ghibah itulah temanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada seorang syekh bercerita, jadi ada jenazah seorang wanita meninggal. Kemudian disuruhlah salah seorang untuk memandikan jenazah wanita itu. Tentu ya sesama perempuan kan itu ya. Tiba-tiba kemudian ketika dia memandikan jenazah itu, keluar bau busuk dan lidahnya keluar sampai ke dagunya, dan tidak bisa dimasukkan lidahnya. Sudah bau, lidahnya keluar lagi sampai ke dagunya. Kemudian dilaporkan kepada sang alim yang hadir di situ. Apa yang harus dilakukan dengan lidahnya ini? Dimasukkan ke mulutnya tak bisa. Akhirnya kemudian Syekh berusaha bertanya, kok bisa? Sewaktu dia hidup lidahnya tidak seperti itu. Rupanya orang-orang di sekitar mengatakan, karena wanita itu ma'ruf, ratunya ghibah katanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagaimana azab di dunia. Orang yang ghibah saat kematiannya seperti itu. Naudzubillah. Makanya ibu jangan jadi ratu ghibah. Ya. Nanti lidahnya keluar saat mati pula. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan satu hari Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpinya dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian lewat kepada sebuah kaum yang sedang diazab. Bagaimana azabnya? Azabnya bahwa orang itu memiliki kuku-kuku panjang dari tembaga, kemudian mencakar-cakar wajahnya sampai terkelupas daging dari tulangnya. Menakutkan dan mengerikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mahadzan, kepada Jibril, siapa orang ini?
Kenapa dia diadab seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, itulah orang yang ketika di dunia suka menggibah. Maka itulah azabnya, mereka mencakar-cakar muka-muka mereka sehingga terkelupas daging dari tulangnya. Dari sini kita tahu bahwa ghibah ini bukan perkara ringan, bahkan termasuk daripada dosa-dosa besar. Terkadang kalau kita melihat ada tetangga yang membunuh dengan cara sadis, memutilasi, kita mencaci maki orang itu. Sadis sekali dia, jahat sekali dia, bengis sekali dia. Tapi ketika mungkin istri antum sedang menggibah orang lain, antum diam saja. Bukankah dosa ghibah dengan membunuh sama saja? Sama-sama dosa besar. Makanya Imam Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan ghibah itu termasuk minal kabair, dosa besar. Apa bedanya? Itu dosa besar. Dosa besar yang kadang-kadang kita tidak tahu itu dosa besar. Dosa yang tidak sadar orang sedang melakukan dosa besar itu ya ghibah itu. Ghibah itu tidak mesti dengan ucapan. Ghibah itu bisa dengan rumus, dengan isyarat, walaupun tidak ngomong. Kalau dalam rangka merendahkan orang lain, seperti yang terjadi kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia cemburu dengan Safiyah madunya, karena Safiyah itu cantik, masalahnya pendek. Aisyah merasa tinggi. Kemudian dia mengisyaratkan dengan tangannya, ya Rasul, hasbuka an Safiyata kada wa kada. Rasul, cukuplah Safiyah begini-begini. Hanya mengisyaratkan tangannya, Safiyah itu pendek, aku tinggi loh. Tapi tidak ngomong, hanya mengisyaratkan dengan tangannya. Tapi Nabi SAW menganggap itu ghibah dan mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aish, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau satu kalimat itu dilempar kepada seluruh air lautan, niscaya akan mencemari seluruh air lautan. Padahal satu kota Batam, kalau seandainya melempar sampah ke lautan, belum tentu satu lautan itu tercemari. Ya mungkin laut sekitar Batam saja yang tercemari. Tapi satu kalimat ghibah bisa mencemari seluruh air lautan. Dahsyatnya itu akan dosa ghibah itu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan persoalan ghibah dalam Al-Quran, ghibah di dalam Quran itu disebutkan 3 macam ya. Ada dalam bentuk ghibah, ada dalam bentuk dusta, dan ada yang dalam bentuk al-ifku. Apa itu? Pertama, ghibah ma'ruf. Ghibah itu menyebutkan saudara kita dari keburukannya yang kalau dia dengar dia tidak suka. Kita menyebutkan sesuatu tentang saudara kita, dan umumnya biasanya keburukan. Kalau dia dengar dia nggak suka, itulah ghibah. Kalau dusta itu di kita menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada saudara kita, kita ceritakan, itu ghibah juga, tapi plus dusta. Kalau ghibah kan memang betul-betul ada pada dia, ya, betul-betul ada pada dia. Seperti tadi kisahnya Abu Bakar kan, memang budaknya itu tukang tidur, sehingga kemudian dikatakan fa innahu lanaum, orang itu tukang tidur. Memang betul tukang tidur kan, tapi itu dianggap ghibah. Ghibah itu menceritakan sesuatu yang memang ada pada dia, tapi kalau dia dengar gak suka, itu namanya ghibah. Tapi ada yang ghibah plus dusta. Kita menceritakan orang lain padahal tidak ada pada diri dia, kita ceritakan pada orang. Itu 2 kuadrat tuh dosanya, ghibah, dusta lagi dalamnya. Ada namanya al-ifku, ini parah lagi. Kita mendengar berita dari orang, belum di cross check sudah diceritakan sama orang. Itu namanya kabar berita dusta. Makanya Rasul mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bikulli ma sami. Cukuplah orang itu melakukan dosa kalau menceritakan setiap yang didengar. Jangan menceritakan sesuatu yang didengar, pastikan dulu berita itu. Kalau bahasa sekarang ini nyebar hoax antum itu. Sekarang ini lagi
lagi tren nih hak nih kan, ini kan tahun politik masalahnya. Kan sebar hak sana sini untuk menjatuhkan lawan politiknya, maka dibuat berita-berita macam-macam, difitnah dengan segala macam supaya dia yang terpilih lawan politiknya jatuh. Ini bahaya. Itu namanya ghibah kuadrat namanya, kawan. Kenapa? Karena korbannya satu masyarakat Indonesia, bahkan dunia lagi itu. Dan satu dua tuh, gimana tobatnya? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa sih penyebab ghibah itu? Yang pertama dhaful iman. Karena iman yang lemah. Kalau iman kuat itu, insya Allah orang itu tidak akan ghibah. Karena takut kalau seandainya dia ghibah, ada balasannya di dunia dan akhirat. Karena ada kaidah yang mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau menggibah orang, nanti Allah kirim orang yang menggibah kita. Orang yang kuat iman insya Allah dia tidak akan menggibah. Yang lemah iman itulah yang suka gibah. Yang kedua, berkawan dengan orang yang tukang gibah, kawan yang buruk. Makanya Bu, hati-hati, jangan berkawan dengan ratu gibah. Ibu jadi ratunya kedua nanti. Dan suami akan ditanya, antum akan ditanya. Jangan salah, antum akan ditanya di hadapan Allah. Soal istri antum berkawan dengan siapa, makanya antum harus cerewet. Kalau tahu teman istri antum tukang gibah, antum larang. Jangan kau pergi ke sana. Kau pergi tanpa dosa, pulang berdosa gitu. Larang, karena akan ditanya tuh. Ini enggak, antum pula malah sengaja itu ngompori. Tadi gibah apa di sana? Ngomong apa tuh? Ada berita terbaru enggak? Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan berkawan dengan tukang gibah. Nanti kita ini jadi tukang gibah jadinya. Bahkan kalau bisa mendengar pun tidak. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala satu hari bermimpi. Jadi dalam mimpinya dia didatangkan bangkai yang sangat bau busuk sekali. Kemudian dikatakan kepada Hasan Al-Basri, makan bangkai itu. Dia bilang, kan enggak mungkin saya makan, itu bangkai busuk. Makan? Tidak, saya tidak akan makan. Dan apa salah saya kenapa harus makan bangkai itu? Maka dikatakan, karena engkau redha dengan orang yang menggibah, katanya. Dia mengatakan, aku tidak mengatakan sesuatu, aku hanya mengatakan yang baik dan aku mencegah yang buruk, katanya. Tapi dikatakan tidak, karena engkau membiarkan dan engkau mendengar orang yang menggibah, katanya. Yang dengar saja bayangkan ada ancamannya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Kalau ada di majelis itu yang sedang gibah, antum langsung pergi, ma'assalam, assalamualaikum. Kalau antum tidak bisa menasihati orang di majelis itu dan mengatakan jangan gibah, antum pergi dari situ. Antum cari alasan yang lain, pergi dari situ. Kecuali kalau antum bisa menasihati, janganlah gibah di sini, kepalain aja kan itu. Tapi kalau tidak bisa, pergi. Karena mendengar dan kita suka, apalagi kemudian redha, itu sama juga dengan gibah itu hukumnya. Padahal kita tidak ngomong, hanya menikmati gibahnya orang, hukumnya sama. Makanya ini yang kedua. Yang ketiga, hasad. Biasanya yang menjadikan kita gibah itu hasad. Ibu-ibu satu dengan yang lainnya, kenapa ya tetangga itu ya kerja biasa-biasa saja, mobil gonta ganti, padahal dia charter, bukan mobil dia kan itu. Mungkin dia charter, mungkin kan banyak tamu ya, rumahnya kemudian mulai naik. Kok bisa ya dia naikkan, jangan-jangan punya tuyul. Nah, jadi mulai itu ya. Hasad inilah yang membangun gibah. Jangan pernah hasad, karena halakal hasid qoblal mahsud. Orang yang hasad itu biasanya lebih binasa daripada orang yang dihasadi. Orang yang dihasadi lo tenang-tenang aja, dia bangun rumah tenang. Yang hasad sakit kepala, kenapa bisa bangun rumah dia? Orang yang dihasadi itu lo tenang-tenang saja, rumahnya
Naikkan jadi 2 lantai. Orang yang hasad pening kepala, naik tensi. Dia naik rumah, ini naik tensi. Cepatkan dia. Orang gibah tuh. Terakhir apa? Dia punya beli kendaraan setruk pula dia. Coba bayangkan. Makanya ini hindari hasad, karena hasad ini yang membangun gibah. Harusnya kita katakan kalau saudara kita, tetangga kita ini mampu membangun rumah, mampu membeli kendaraan, mampu membeli perabotan yang mewah, kita katakan alhamdulillah, Allah telah memberikan rezeki kepada tetangga saya. Ya Allah, berikan rezeki yang jauh lebih baik daripada dia. Harusnya begitu. Ya. Jangan malah kemudian bercita-cita menghilangkan nikmat orang. Kemudian yang ketiga, terlampau cinta dunia, akhirnya gibah. Kita punya usaha karena cinta dengan dunia, tidak percaya takdir. Tiba-tiba sebelahnya buka toko, sama pula jualannya. Laris pula dia, kita tak laris. Mulai lo gibah kita. Jangan-jangan pakai ini. Jangan-jangan dukun Banyuwangi. Kok Banyuwangi pula? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kemudian gara-gara hirsud alat dunia ini, semangat dunia, ketika dia collab, orang lain maju, wah mulai itu. Macam-macam di otak dia itu. Kemudian yang kelima, al-faragh, waktu luang yang tidak dimanfaatkan. Mungkin lagi antum libur minggu yang kerja di PT gitu ya. Harusnya waktu libur kumpul dengan keluarga, ambil ya manfaat apa kan itu ya, jalan ke sana kemari. Ini enggak, malah ketemu kawannya gibah sana, gibah sini, gibahin bosnya, gibahin kawan kerjanya, dan begitu seterusnya. Maka inilah 5 sebab kenapa sampai terjadi ghibah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ghibah ini ada ukubahnya, ada balasannya. Tidak di dunia, di akhirat. Atau boleh jadi di dunia ada azabnya, di akhirat dia dapat juga azabnya. Adapun ukubatun fid dunya, orang yang tukang ghibah ini akan diberikan hukuman di dunia. Allah akan tanamkan ketidaksukaan manusia kepada dia. Ah, malas saya sama dia, kenapa? Suka jelek-jelekin orang. Kan ada kan? Aduh, datang lagi dia. Kenapa? Kacau nih kalau datang nih. Dunia persilatan habislah digasak dia. Ini kalau ada orang nggak suka kan? Tidak semua orang suka. Ya. Kemudian juga azab di dunia ini terkadang orang yang suka ghibah itu, ikhwatu fiddin, nanti akan didatangkan orang yang ghibah sama dia. Dia tidak sadar saja dia sedang asik menggibahi orang. Rupanya dia sedang digibahi orang. Lebih dahsyat gibahnya orang kepada dia dibandingkan dia menggibahi orang lain. Karena seperti itu hukuman orang zalim. Ghibah kan bagian zalim, ikhwan, kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebar keburukan terhadap orang-orang yang beriman di tengah-tengah manusia, maka akan datang azab bagi mereka yang pedih di dunia dan azab yang pedih bagi mereka di akhirat. Bahkan Nabi SAW satu hari berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba tercium bau busuk, bau sekali. Tidak ada bangkai, ya nggak ada kotoran, pokoknya nggak ada, tiba-tiba bau muncul gitu saja, dicium oleh Rasul. Sahabat bingung, ini bau apa nih? Bau busuk sekali. Jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu ini ro'iyah, ini bau apa nih? Sahabat karena tidak ada bangkai, kalau ada bangkai tentu ngomong ada bangkai di sana Rasul. Oh ada kotoran di sana wahai Rasul. Ini nggak ada yang menyebabkan munculnya bau busuk. Sahabat bertanya, Rasul mengatakan bau-bau apa ini? Sahabat mengatakan Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan ini adalah bau busuk yang Allah tampakkan dari orang-orang yang suka ghibah. Saya bayangkan, orang yang suka ghibah itu dimunculkan baunya oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal tidak ada dosa yang punya ada bau kan. Kalau setiap dosa ada bau, ikhwan, nggak ada orang duduk di samping orang itu, karena kita berbuat dosa semua. Tapi khusus dosa ghibah Allah Subhanahu wa taala munculkan baunya tuh, kan ngeri. Ya. Maka
Salah satu penyelamat ghibah itu, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, lisan, tahan lisan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, tidak ada sesuatu yang harus lebih dipenjarakan dari anggota dari dosanya, ya. Adapun di akhirat sudah jelas, ghibah ini merontokkan semua kebaikan kita. Ingat hadis muflis, hadis yang bangkrut pada hari kiamat tuh. Dia datang kepada Allah membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, semua pahala dia borong. Tapi satu sisi dia ghibai orang, dia menghina orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, membunuh orang, mengambil harta orang, dan begitu seterusnya. Akhirnya dihadapkanlah di kantor itu. Tunggu dulu, enak aja kau masuk surga. Dulu kau ghibai saya kan, mana pahalamu? Akhirnya dikasih pahalanya. Artinya orang yang tukang ghibah itu dia sedang membagi-bagikan pahala. Karena hakikatnya orang yang menggibah itu sedang mentransfer pahala dia kepada orang lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau memang harus antum melakukan ghibah, ghibahlah orang tua antum, biar orang tua antum masuk surga. Jadi kebaikan ghibah, ghibahi orang tua sajalah, biar pahala kita ditransfer ke orang tua, ya. Tapi ghibah itu tidak boleh, karena pahala kita akan hancur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan satu hari Rasul lewat di kuburan, tiba-tiba Rasul mendengar ada dua kuburan yang sedang menjerit-jerit. Sahabat gak dengar, ini khusus Nabi, mampu diperdengarkan Allah. Ada dua sahabat yang sedang diadab dalam kuburannya. Maka Rasul mengambil pelepah kurma, kemudian dibeset jadi dua dan ditancapkan di dua kuburan itu. Kata Rasul, mudah-mudahan meringankan azab keduanya selama belum kering. Kemudian Rasul mengatakan, tahukah kamu dosa keduanya apa? Katanya. Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasul, ini yang satu, ini kalau kencing gak pernah cebok tuh. Itu paling banyak tuh anak-anak muda tuh. Udah kebelet kencing di jalan, warwer langsung sleting, tutup, pergi. Nggak ada. Kalau di pinggir jalan atau bisa istijmar, ya, atau ada tisu lah kan gitu ya, ambil tisu kalau memang nggak ada apa-apa. Kemudian yang kedua, adapun yang satunya, karena ini tukang ghibah nih, dalam riwayat tukang adu domba, ya, lihat, menjadikan di dunia sengsara, di kuburan diazab, di akhirat pula jelas-jelas dia habis kebaikannya. Kan ngeri nih orang ghibah ini. Hampir di tiga tempat dia mendapatkan azab, di dunia, di kubur, dan di akhirat. Belum lagi di neraka nanti, ya. Jadi dosa ghibah ini ngeri sampai Allah mengatakan, wailun likulli humazati lumazah. Bayangkan diancam dengan wail. Wail itu kan satu lembah dalam jahanam yang sangat dalam, yang sangat busuk, yang sangat mengerikan, dan nanah dan darah masuk ke lembah itu. Sampai diancam lembah bagi orang yang humazatil lumazah. Humazatil lumazah, lumazah sudah saya jelaskan, dua-duanya ghibah. Satu, ghibah dengan memperagakan visi orang lain. Pamannya ada orang pincang jalan, antum pula niru-niru dia pincang. Ini ghibah, tidak boleh. Ada tetangga mempunyai picak sebelah, antum pula niru-niru dia. Ngapain antum niru-niru orang picak? Nanti picak duluan baru tahu. Gitu ya. Itu ghibah, padahal dia nggak ngomong, niru-niru gerakan orang, tapi dalam rangka merendahkan tuh. Ataupun langsung dengan ucapan lagi. Nah, ini kan bahaya. Itulah disebut humazah lumazah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini apa solusi supaya kita jangan terjerumus kepada dosa ghibah ini? Pertama tadi saya sudah jelaskan, jaga lisan. Jaga lisan. Ini tahun politik, jaga lisan. Berdoa sajalah kita dapat pemimpin yang baik. Tidak perlu menjatuhkan satu dengan lain. Apa urusan antum? Emang kalau yang menang paslon ini antum kaya? Tetap aja antum kayak gini hidupnya. Nggak ada yang berubah, ya. Minimal kalau antum cari pemimpin itu yang bisa bermanfaat untuk agama kita. Itu saja saya pesan. Kalau cari pemimpin, cari yang manfaat dan maslahatnya itu jelas kepada agama kita. Kalau dunia ya sama aja lah kan begitu. Kata para ulama,
berusaha untuk at-taubatan nasuha, tobat dengan betul-betul tobat. Cara tobat dengan betul-betul tobat apa? Datang kepada orang yang antum gibahi, minta maaf. Tapi kalau seandainya orang yang digibahi itu, kalau kita terus terang kemudian dia akan mendatangkan keburukan kepada kita, ulama mengatakan tidak perlu. Jadi mamanya kalau orang yang berakal nih, yang kita gibah berakal orangnya, kalau kita datang insya Allah dia maafkan. Datang minta maaf. Tapi ada tipe-tipe orang gak berakal kan, ya kita sudah salah memang, tapi orang yang digibah itu kadang-kadang gak terima. Akhirnya gara-gara kita terus terang dia menggibahi dia, akhirnya dia emosi, akhirnya memutus silaturahim dengan kita, tidak mau negor dengan kita, akhirnya pindah rumah pula kan, gitu kan madaratnya lebih besar tuh. Kalau memang dengan seperti itu kita mau minta maaf, tapi madaratnya akan lebih besar daripada gibah kita, maka cukup antum beristighfar, mintakan ampun dosa-dosa saudara kita. Kita beristighfar dan kita minta dosa dia juga diampuni. Yang kedua, yang tadinya kita memburuk-burukan dia, kita ngomong baik tentang dia. Ya, citranya itu dipulihkan. Dulu kita merontokkan citranya, kita bangkitkan. Ya, jadi sebutkan kebaikan dia terus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia memang orang berakal, terus datang minta maafnya. Harus bagaimana lagi, saya sudah minta maaf sama antum, kok antum gak memaafkan. Besoknya lagi datang lagi sampai dia memaafkan. Kalau yang berakal kan itu. Kalau enggak ya tadi saya katakan tidak usah. Takutnya kemudian kalau kita terus terang malah pula dia malah menghajar kita. Ya. Jadi ini yang kedua, taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, perbanyak istighfar. Lisan kita banyak istighfar untuk menggantikan berapa banyak kita melakukan gibah, maka sebanyak pula itu antum istighfar. Karena Rasul mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Kalau kita gibah 1 jam, istighfar 1 jam. Gibah dari pagi sampai sore, istighfar dari pagi sampai sore. Imbangi itu istighfar dengan gibahnya. Ya. Kemudian juga kalau bisa an yatadzakkar uqubatal ghibah wan namimah indallahi azza wajalla. Cobalah sebelum kita ini gibah itu, ingatlah bahwa gibah itu tadi mendatangkan kesengsaraan dunia, kuburan, akhirat, neraka, supaya tidak jadi. Ya, nggak jadi gibah. Kalau sudah ingat dosa, ingat ancaman kan, mikir dia 2 kali. Kemudian juga hindari, jangan lama-lama berkumpul dengan manusia, seperlunya saja. Kalau memang urusan kita sudah selesai, sudah pulang. Ibu nih ada undangan arisan, sudah dikocok siapa pemenangnya, sudahlah balik. Ya, ngapain pula lama-lama di situ? Awalnya ngocok-ngocok itu kan, nomor terakhir ngocok-ngocok tetangganya. Nah, mulai itu dikocok-kocok tetangganya. Ini kan mulai gibah tuh. Ya. Kadang-kadang ibu ini mungkin kalau laki-laki jarang ya gibahnya lebih parah laki-laki sih. Cuman maksudnya yang banyak gibah itu perempuan yang aneh emang. Dia selalu komentar. Ini ada orang jalan nih. Kita kan biasa saja lewat orang jalan kan. Ada orang jalan depan kita nggak kenal atau apa. Mungkin laki-laki itu nggak peduli. Jalan kayak apa nggak peduli. Tapi kalau ibu-ibu itu peduli tuh. Peduli mereka. Udah jalan. Apa dia jalan kayak gitu? Terserah dia lah jalan dia kayak gitu. Kenapa kurang dikomentari? Kan gibah tuh. Kok orang itu aneh rambutnya? Lah ngapain pula komentar rambut orang? Gak cocok lah. Kenapa kok bajunya hitam pula? Udah hitam pula bajunya katanya. Enggak nampak lah katanya. Janganlah Bu. Jadi jangan suka komentar orang jalan. Biarkan orang jalan itu. Nanti ibu kalau jalan dikomentari orang kan gak suka juga. Jadi kadang-kadang gibah ini sesuatu yang tidak sadar kita. Padahal kita sedang melakukan dosa besar itu. Awalnya duduk-duduk tak punya dosa, komentari orang jadi punya dosa jadinya. Loh, kalau seandainya kita kenal orang yang komentari itu, bisa kita datang ke rumahnya. Loh, orang gak kenal kita komentari, kemudian kita mau minta maaf kemana, kita rumahnya udah tahu. Nah, ini kan bahaya namanya. Sementara kita ini mudah lupa. Minggu kemarin gibah, kita hari ini lupa apakah sudah gibah atau enggak. Itu masalahnya. Makanya
Jangan kalau sudah selesai urusan pergi. Ya. Saya tuh punya guru namanya Syekh Muhammad Said di Yaman tuh. Masya Allah, dia turunan Habib, ya, bahasa kita turunan Nabi lah di sana itu. Syekh Muhammad Said Al-Adni. Itu istrinya terkenal tuh, sangat baik akhlaknya. Salah satunya apa? Tidak suka kumpul dengan majelis akhwat. Kalau ada yang mulai ngomong gibah, langsung cabut. Ya, kayak gitu Bu. Kalau sudah mulai ngomongin orang tuh, langsung pergi Bu. Tinggalkan dia, biar dia gibah sama karpet aja itu. Ya kan? Dia gibah sendirian, jangan ada lawan. Ya, jadi ini juga yang harus dipahami. Kemudian juga selain daripada itu, istish'ar bimuraqabatillah. Hadirkan muraqabah, bahwa setiap ucapan kita itu dicatat raqib dan atid. Bukan kalau yang mengatakan mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah satu lafaz yang kita keluarkan kecuali dicatat raqib dan atid. Raqib dan atid itu akan mencatat semua perkataan kita yang mengandung dosa, semua perkataan kita yang mengandung pahala, atau semua perkataan kita yang tidak mengandung dua-duanya. Tetap dicatat. Jangan salah. Tidak ada yang tersisa kecuali dicatat. Walaupun di akhirat yang dihisab itu yang mengandung dosa ataupun pahala saja, tapi semua akan dicatat tuh. Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu saja dicatat. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika detik-detik sakaratul maut itu, dia merasakan sakit sehingga dia mengerung. Aduh, murid di sebelahnya mengingatkan, ya Imam, innal anin kalimah wal kalimatu yuktab wal kalimatu tuktab. Wahai Imam, anin itu kalimat kan, dan kalimat itu kan dicatat raqib dan atid. Langsung diam Imam Ahmad, diam. Luar biasa. Takut kalau erungan dia itu dicatat, dan itu bagian daripada tidak menerima takdir Allah. Diam. Oh, kalau kita menjadi jerit ya, jerit-jerit kita ini, udah jerit-jerit dimarahi pula istri kita. Gak pecus kau ngerawat aku. Gitu. Allah pula disalah-salahkan. Ya, kenapa aku aja yang sakit? Kenapa tetangga sehat-sehat saja? Harusnya bersyukurlah kalau sakit, karena sakit itu kan menggugurkan dosa kan. Jangan tetangga itu dibiarkan sehat itu banyak dosanya. Karena terkadang ya, musibah itu kan karena cintanya Allah kepada kita sebenarnya. Kalau kita paham itu, untuk menguji tentang kebenaran iman kita dan kedustaan iman kita, makanya diuji supaya betul-betul tahu kualitas iman kita di hadapan Allah. Ya. Kemudian juga ibta'id anit tanabuz bil alqab, hindari melakab-lakobi manusia, karena itu bagian daripada kita. Dan ini masyhur di masyarakat loh, aneh kadang-kadang ya, di masyarakat ini ada orang kadang namanya bagus dijelek-jelekin, ya kan? Namanya bagus dijelek-jelekin. Namanya umpamanya bagus, perempuan namanya anggaplah Fatimah Az-Zahra, cuman karena badannya besar kan gitu, Fatimah Az-Zahra endut. Dikasih endut pula, coba bayangkan Bu. Itu ditulis pula di WA tuh. Ya. Coba bayangkan, enggak boleh Bu. Dia gendut ya gendut, tapi jangan pula disebut-sebut fisiknya. Kalau krempeng Fatimah Zahra krempeng gitu. Jangan suka melakop-lakopi orang. Dia gendut, dia krempeng, dia tinggi, dia pendek, dia hitam, dia pesek, dia mancung, itu sudah kehendak Allah. Allah menciptakan manusia itulah sebaik mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan dikomentari fisik manusia, karena mengomentari fisik manusia itu hakikatnya mengomentari zat yang menciptakan fisik manusia, Allah. Kalau kita menghina fisik manusia itu hakikatnya menghina Allah yang telah membuat fisik manusia, itu masalahnya. Dan ini bahaya. Ya. Jangankan mencela fisik manusia, mencela waktu saja sama dengan mencela Allah. Kata Rasulullah, tasubbud dahra fa inna ma ana dahrun. Allah berfirman hadis qudsi, jangan celah waktu, akulah yang membolak-balikan waktu. Semua waktu itu baik, semua hari, bulan, tahun baik. Kalau mencela waktu saja tidak boleh, apalagi mencela fisik orang, itu ghibah namanya. Maka hindari melakop-lakopi orang.
hindari. Ya, karena ini banyak di masyarakat, masya Allah. Saya ngeri kadang-kadang kalau masyarakat melakop-lakop orang itu luar biasa. Ya. Kemudian juga haris ala maslahatil muslimin katahdzir minasyarri bin nusi wal irsyad. Berusaha untuk memperbaiki kaum muslimin dengan cara mentahdir, memperingatkan untuk tidak berbuat buruk, menasihati dan begitu seterusnya. Jadi kalau memang ada orang ghibah, kalau bisa nasihati. Dan jangan lupa kalau kita sudah bermajelis, namanya majelis kumpul-kumpul orang ya, ngobrol satu dengan yang lain, itu terkadang tanpa sadar kita menggibahi orang kan, entah gibah politik atau gibah tetangga atau gibah orang kerja atau sesama kawan dan begitu seterusnya. Maka sebelum bubar itu di sana ada doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis itu bukan habis kajian aja dibaca, tidak. Pokoknya antum kumpul-kumpul di mana saja, berdua, bertiga, berempat, atau kumpul peguyuban, entah paguyuban siapa kumpul gitu kan. Kalau di Batam kan banyak tuh paguyuban Padang, paguyuban Palembang, paguyuban apa ya kan, Jawa. Kadang-kadang kumpul kawan-kawannya gibah sana sini. Sebelum pulang itu doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena disebut doa kafarah itu supaya mengkafarohi dosa kita di situ, supaya kita datang ke majelis itu tidak bawa dosa, pulang pula tak bawa dosa. Minimalnya jangan bawa dosa lah, jangan datang tak bawa dosa, pulang bawa dosa ya. Jadi penting juga kafaratul majelis itu. Adapun pengobatan secara serius adalah pertama bertakwa, takut kepada Allah. Yang kedua, jangan sibukkan mengurus aib orang, sibukkan aib diri sendiri. Kadang aneh kita ini, kita lu banyak aibnya, sibuk pula aib orang dibongkar-bongkar. Ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita itu karena Allah nutup aib kita loh. Kalau aib kita sampai terbongkar, habis kita. Lah salah satu membongkar aib sendiri adalah ketika kita membongkar aib orang tuh. Karena Allah yang mengatakan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ataupun Allah Rasul mengatakan la tattabi'u aurata akhi wa man yattabi aurata akhi yattabi'u auratahu walau kana fi baitihi, kata Rasul. Jangan suka mencongkel-congkel aib saudaranya. Nanti Allah congkel aib walaupun dalam rumah. Makanya hati-hati. Kemudian muhasabatun nafsi, berusaha muhasabah, introspeksi ya. Sudah terlampau banyak dosa, janganlah ditambah lagi dosa. Dosa banyak, gibah lagi banyak lagi dosa. Kemudian mudawamatu dzikrillah, daripada kita gibah perbanyak zikir saja, itu jelas pahalanya. Kemudian yang kelima luzumul bait. Sudahlah kalau bagi mama itu jangan banyak bergaul dengan orang. Ya, tinggal aja di rumah. Kalau memang harus keluar, harus ngobrol, harus apa, kalau mendesak-desak saja. Kalau enggak di rumah sajalah. Ya, di rumah, karena kalau sudah banyak bergaul sementara iman kurang, kemudian pula kawan-kawannya buruk, udahlah. Itu sudah turnamen gibah lah di situ. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang terakhir yang ingin saya bahas adalah boleh seseorang itu ghibah tapi dalam beberapa kondisi saja. Pertama, ya, boleh seseorang ghibah itu kalau kita didolimi. Antum didolimi, maka boleh antum menceritakan, saya Ustaz, saya didolimi si A, jelek sekali dia itu, kenapa dia melakukan ini itu. Kan sama aja menceritakan buruknya orang kan. Tapi antum menceritakan karena antum merasa didolimi, terpaksa harus mencurhat sama orang. Yang kedua yang dibolehkan ghibah itu adalah ketika mencegah kemungkaran ataupun mencegah maksiat orang. Pamannya saya ngomong, gimana ya kita ngomong Pak RT lah, ini sebelah ini tukang mabok. Kan ngomong dia tukang mabuk kan menjelek-jelekin dia kan, tapi memang dia tukang mabuk dan itu kemungkaran. Boleh dalam rangka mencegah maksiat. Yang ketiga, boleh juga dalam rangka istifta, meminta fatwa di majelis hakim. Pemanya meminta fatwa, ini istri saya Ustadz gini. Kan diceritakan keburukannya, tapi minta fatwa ya, untuk supaya kebaikan keluarganya. Kemudian yang keempat, dalam rangka menasihati, mungkin dia
ahli bid'ah yang menyesatkan orang gitu ya, ataupun dia orang fasik yang jahat, suka ngerampok dan begitu seterusnya, maka kita boleh menggibai dia untuk menghindarkan orang dari dia. Jangan berkawan dengan dia, sesat kamu. Jangan berkawan dia, jadi maling, itu maling itu dia itu. Gitu ya, boleh ya. Kemudian yang kelima, boleh kita ini menggibahi kalau dalam rangka mencari alamat dan antum tidak bisa membedakan satu dengan yang lain karena banyaknya nama yang sama. Antum nyari nama Pak Udin di perumahan ini, ada 10 pula nama Pak Udin di sini. Pak Udin yang mana? Banyak kali di sini Pak Udin. Itu loh yang pesek. Terpaksa lah kita harus kasih tahu kan, supaya tahu, oh yang pesek itu Udin pesek itu situ, kan. Boleh kalau dalam rangka ta'rif tadi, karena udinnya banyak pusing jadinya kan, terpaksalah ciri-cirinya dikasih tahu. Itu boleh dalam rangka li ta'rif namanya. Li ta'rif itu untuk mengenal ya. Kalau nggak mengenal ya gimana pula kan gitu, kita nggak tahu ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara ghibah-ghibah yang dibolehkan, tapi secara umum ghibah itu dilarang. Ya, ghibah itu dilarang, dan sebisa mungkin karena ghibah ini kan afatul lisan, hal yang sangat membahayakan dari lisan. Hampir semua orang itu melakukan ghibah. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar lisan kita dijaga untuk tidak menggibah, karena ghibah ini bisa menghancurkan kebaikan kita yang sudah kita kumpulkan dari sholat, puasa, zakat, sedekah dan yang semacamnya. Rugi kalau seandainya amilatun nasibah tasla naran hamiyah, lelah letih kita beramal saleh, di akhirat habis pahala kita, masuk pula kita neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.